Shalom teman-teman. Halo, shalom juga. By the way, tahu gak sih aku udah gak sabar banget buat lihat pemandangan di atas sana. Apalagi lihatnya dari atas balon udaranya. Aku juga udah gak sabar nih mau selfie-selfie untuk kasih lihat ke mami papi aku. Cheese. Tunggu dulu. Di sini ada peraturannya loh. Yuk kita lihat bareng-bareng. Yuk, peraturan pertama sudah harus mandi dan berpakaian yang rapi. Aku udah mandi dong dan juga udah wangi lagi. Oke, good. Lanjut ke peraturan kedua. Tidak boleh sambil makan atau main, supaya bisa fokus melihat pemandangan. Iya nih, aku mau fokus lihat pemandangannya. Kan kalau kelewatan sayang. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Berkati kami yang akan memulai ibadah ini agar dapat mengerti apa isi hatimu hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. God bless you. Wah, akhirnya hari Minggu lagi adik-adik. Aku seneng banget nih kalau hari Minggu. Artinya kita bisa sama-sama memuji Tuhan lagi. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Jangan lupa semuanya tepuk tangannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik, kita harus lebih semangat lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Duduk yang manis, siapkan hati, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci?
dekat Tuhan dengan kami. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari adik-adik bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami Bapa, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, tutup matamu, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sungguh indah Tuhan, ajaib nama-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami, Engkau ajaib, Engkau Allah yang
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Yesus. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik buat kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau jadi anak yang baik, duduk, diam, tenang, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, it's my dream, Pi. Kapadokia. Thank you ya, Papi udah ajak kita ke sini. Mami, papi, itu ada balon udara. Wah, iya Lisa. Nanti kita naik balon udara itu ya. Kamu mau kan? Iya. Yuk, kita naik. Lisa, kamu kemana? Aduh, Kenapa, Mi? ini loh, tadi kan aku ke WC. Terus Lisa tuh aku suruh tunggu di luar. Sekarang dia nggak ada, aku cari-cari dari tadi. Kemana dia? Ini kan negara orang lain. Kalau udah diculik orang gimana? Ya udah kita telepon polisi aja deh. Polisi Oke, aja. ayo. Aduh, aku di mana ini? Aduh, aku nyesel gak dengerin kata mami. Lisa, Mami mau ke WC dulu. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana, oke? Oke, tenang aja mami. Oke, Mami kesana dulu ya. Ayo, siapa yang mau ikut bus keliling? Kita bisa lihat padang gurun dan banyak binatang-binatang yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Ayo, segera ikut. Gratis! Gratis. Tuhan Yesus, tolong aku takut. Maafin aku, tadi aku gak denger aja mami. Aku tergoda naik bis keliling. Aku gak tahu aku ada di mana. Halo? Iya benar, saya papanya Lisa. Apa? Lisa sudah ketemu? Waduh, puji Tuhan. Terima kasih ya, Pak. Mi, Lisa udah ketemu. Kita disuruh ke pusat informasi di depan. Puji Tuhan. Ayo kita ke sana cepetan. Yuk. Aduh, Mana si ya? Lisa nih? ada kabarnya sih. Nah, ini dia. Aduh, kamu kemana aja, Lisa? Kita cariin dari tadi loh. Maafin aku mami. Aku nyesel gak dengerin kata mami. Iya, besok-besok nggak boleh gitu ya. Mami deg-degan cariin Lisa. Ya sudah, puji Tuhan, Tuhan masih melindungi Lisa. Dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai keluarga kita.
Nanti Lisa jangan lupa berdoa ya sama Tuhan. Bersyukur Tuhan masih jagain Lisa. Iya, Papi. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah anak online. Wah, kalian luar biasa. Tetap semangat ya sampai kita bisa kembali ibadah onsite di gereja lagi. Kangen kan kalian dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu? Oh iya, kita kan bisa ketemu langsung tiap hari Minggu jam 2 di sesi Zoom Reconnected. Nah, nanti kalian bisa dapatkan kontak untuk dapatkan link Zoom-nya setelah firman satu ini ya. Adik-adik, tadi sudah lihat ya kisah cerita tentang Lisa. Lisa sempat terpisah dari kedua orang tuanya saat mereka sedang jalan-jalan di Kapadokia. Dan Lisa tertinggal saat ia tergoda untuk ikut tur keliling ke padang gurun. Nah, adik-adik, pada saat itu Lisa sangat menyesal dan ia merasa sangat takut. Di saat itu, Lisa teringat pada Tuhan dan Lisa berdoa dan memohon pertolongan pada Tuhan. Tahu adik-adik, luar biasanya Tuhan mengirimkan Pak Polisi untuk menemukan Lisa dan mengembalikan Lisa kepada orang tuanya. Wah, keren ya adik-adik, perlindungan Tuhan dan kasih setia Tuhan atas Lisa. Bahkan saat Lisa sendirian di padang gurun. Wah, kakak jadi teringat kisah Musa saat ia harus melewati padang gurun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel sungguh-sungguh luar biasa loh, dan Tuhan selalu setia menyertai mereka. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu sangat sukacita karena setelah bertahun-tahun menjadi budak, akhirnya mereka menjadi bangsa yang bebas. Mereka melakukan perjalanan melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Di padang gurun, Tuhan memimpin mereka dengan awan besar di langit pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Mereka sungguh-sungguh bisa melihat bahwa Tuhan selalu ada dan mereka tahu kapan dan kemana mereka harus pergi. Tuhan juga menyediakan makanan dan air. Akhirnya tibalah mereka di Laut Merah dan mereka harus berhenti dan bermalam. Saat itu pasukan Firaun mengejar orang Israel dengan ratusan kereta dan tentara. Orang Israel menjadi sangat takut dan mulai mengeluh kepada Musa. Musa kemudian berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberitahukan apa yang harus dia lakukan. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya di atas laut yang besar itu. Dan seketika menjadi daratan yang kering dan bisa dilalui oleh orang Israel. Wah, Tuhan lagi-lagi menyelamatkan orang Israel dari tangan Firaun dan bangsa Mesir. Nah, di padang gurun, bangsa Israel menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, banyak orang Israel yang memberontak dan tidak taat. Tapi Tuhan selalu menepati janjinya bahwa ia akan selalu memimpin mereka, membimbing mereka, dan melindungi mereka selama perjalanan. Bahkan di saat persediaan makanan mereka mulai habis, Tuhan menyediakan mana dari langit dan mengirimkan burung puyuh sebagai daging. Ada banyak ya adik-adik pelajaran yang bisa kita pelajari melalui kisah ini. Tuhan tetap mencintai mereka. Ia memberi mereka makanan dan air yang cukup. Bahkan sepatu dan pakaian mereka tidak ada yang rusak sepanjang perjalanan yang panjang dan sulit itu. Nah adik-adik, padang gurun itu melambangkan kesusahan dan kekeringan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengalami keadaan yang susah dan kering. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua ya. Walaupun kita melalui padang gurun, namun kasih setia Tuhan selalu ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, asalkan kita berharap penuh kepadanya. Dan yakinlah adik-adik bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama lafalkan ayat hafalan hari ini ya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, sangat menghibur dan menguatkan hati kita ya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yuk, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yuk kita imani dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sekalipun aku melalui masa yang susah dalam hidupku, aku mau terus percaya dan berharap pada kasih setiamu selama-lamanya. Amin. God bless you adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. Shalom teman-teman, saatnya kita Bible Quiz. Teman-teman pasti tadi sudah dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang Nicole akan bacakan soal-soal di Bible Quiz-nya ya. Kita mulai dari kelompok ke-1, yaitu Toddler Little Blessing dan Sekolah Minggu Kelas Kecil. Siap-siap ya. Soal nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah kasih setianya di A. Padang rumput atau B. Padang gurun. Jawaban yang benar adalah B. Padang gurun. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Siapakah yang diceritakan hari ini mendapatkan kasih setia Tuhan? A. Bangsa Israel atau B. Bangsa Mesir? Jawaban yang benar adalah A. Bangsa Israel. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh A. Musa atau B. Daud? Jawaban yang benar adalah A. Musa. Wah, siapa nih yang jawabannya benar semua? Teman-teman semuanya hebat ya. Nah, sekarang Nicole akan bacakan soal untuk kelompok kedua, yaitu Sekolah Minggu Kelas Besar. Siap-siap ya. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan memimpin mereka? A. Malaikat Tuhan berjalan di depan mereka. B. Tuhan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan. Atau C. Tuhan memberikan bintang yang besar untuk memimpin mereka. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Tuhan menyesal lalu mengejar bangsa Israel. Bagaimana cara bangsa Israel melepaskan diri? A. Mereka menyeberang padang gunung Syur. B. Mereka menyeberang gunung Sinai. Atau C. Mereka menyeberang Laut Merah? Jawaban yang benar adalah C. Mereka menyeberang Laut Merah. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Bagaimana Allah memberikan makan bangsa Israel pada waktu pagi hari dan petang? A. Pagi roti mana, petang burung puyuh. B. Pagi roti mana, petang daging unta. Atau C. Pagi burung puyuh, petang roti mana? Jawaban yang benar adalah A. Pagi roti mana, petang burung puyuh. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Bangsa Israel di padang gurun selama berapa tahun? A. 40 hari. B. 40 bulan. Atau C. 40 tahun? Jawaban yang benar adalah C. 40 tahun. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Ibrani 13 ayat 5b berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan titik-titik engkau. A. Melupakan. B. Meninggalkan. Atau C. Membuang? Jawaban yang benar adalah B. Meninggalkan. Gimana teman-teman? Bisa gak menjawab semua soalnya? Nah, minggu depan juga teman-teman harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjawab kuisnya dengan benar ya.
Sekian Bible Quiz kita untuk hari ini. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Yuk kakak mau ajak adik-adik semuanya berdoa bersama-sama. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Mari Roh Kudus, Engkau mampukan kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Tuhan, Engkau curahkan mukjizat-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang besar atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan atas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir. Engkau juga pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan setiap apa yang dibutuhkan khususnya oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini atas bangsa Indonesia. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang berseru dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa kami, sehingga Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dapat memimpin bangsa kami dalam takut akan Tuhan, terus bekerja dan mengasihi bangsa dan negara ini, serta lindungi mereka, berkati kesehatan mereka, juga keluarga besarnya. Tuhan lindungi, jauhkan daripada yang jahat. Kami juga berdoa untuk Opa Niko. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Opa Niko. Pelindungan-Mu selalu berserta Opa Niko. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi sebagai messenger of the third Pentecost. Dan Engkau terus menyatakan isi hati-Mu kepada Opa Niko. Berikan kesehatan untuk Opa Niko dan berkati keluarga besar Opa Niko ya Tuhan. Pelindungan-Mu sempurna untuk Opa dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Opa Yanto. Terima kasih untuk Opa Yanto Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menuntun dan menyertai Opa kemanapun Opa Yanto pergi dan melayani Tuhan. Urapi Opa Yanto lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Opa Yanto untuk membawa jemaat-Mu hidup berkenan kepadamu. Tuhan berkatilah keluarga besar Opa Yanto dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa terus meminta belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Pulihkan bangsa kami dari virus corona dan varian Omicron. Tidak terus meluas atas bangsa kami, sehingga bangsa kami bebas dari corona dan variannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan mulai pulihkan perekonomian bangsa kami. Berkati Indonesia berlimpah-limpah, sehingga Indonesia tidak kekurangan satupun yang baik dari Tuhan. Kami perkatakan, Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan
Tuhan berkati, beri semangat, kesehatan yang sempurna, dan tidak terpapar COVID, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dan buat pasien COVID, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan. Buat teman-teman yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mukjizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jadi hari ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Contohnya bangsa Israel di padang gurun disertai Tuhan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Jangan pernah menyerah, teruslah berharap hanya kepada Tuhan. Yuk, mari kita mau angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berdoa berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang termanis dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua di awan-awan yang permai. Setiap dari kita yang telah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.